Perspektif ex militan terhadap parpol. Kembali lagi bersama Teori Kak Deddy. Kali ini kita kedatangan narasumber jauh from Martapura. Wah, Angga JS Permana. Sapa dulu nggak? Halo teman-teman banyak. Kita nak switch in bahasa apa in Palembangan? Pakai bahasa Indonesia ya. Sini siapa ya? Nah, Biar ini untuk konsumsi publik. Jadi memang seperti kemarin ya, hot topic kita itu tetap menuju pemilu 2024. Jadi turunan pembahasannya itu banyak. Siapakah calon yang paling mumpuni gitu kan? Siapakah calon pilihan Anda gitu kan? Kira-kira pasangan calon nomor berapa yang paling kompeten gitu kan? Terus seberapa peduli kita terhadap pemilu kali ini, khususnya untuk generasi muda ya. Generasi muda ya. Generasi muda itu memang harus bukan ya harus melek politik gitu, termasuk agen-agen perubahan seperti yang Angga sebutkan tadi itu kan, mahasiswa kan. Jadi agen perubahan itu ada dua nggak sebenarnya kalau kata teman abang, mahasiswa dan buruh sebenarnya. Teman abang tuh nyebutnya buruh karena buruh itulah yang memang ini terakhir ya, ini terakhir untuk memang dia bisa betul-betul mengubah sesuatu, peristiwa kayak misalnya pekerja-pekerja gitu kan, fisik, pekerja-pekerja di sektor apapun gitu kan. Mereka yang paling ujung tombak tuh mereka buruh sebetulnya. Kalau yang di atas ini kan by direction aja gitu kan, nunjuk, merintah maksudnya. Nah tadi Angga buka dengan orang-orang elit, orang-orang di atas, orang-orang besar berpolitik untuk berkuasa atau untuk kekuasaan ya, merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Itu pernyataan Angga barusan. Menarik juga itu. Sementara orang-orang kecil, orang-orang di bawah berpolitik ingin merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri ya, berkuasa untuk diri sendiri. Bukan itu. Kalau untuk Apa pemerintah itu, banyak kan elit-elit politik ya, tapi nggak semuanya elit politik. Jadi kita nggak bisa namanya bilang bahwa semua elit politik, tapi kebanyakan yang kita lihat adalah orang-orang ini berpikir, orang-orang ini bertarung politik ini untuk merebut kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sedangkan masyarakat di bawah ini dia ikut serta berpolitik, berpartisipasi dengan politik ini untuk perubahan yang lebih luas, baik itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk tetangganya, untuk banyak orang itu loh kan. Nanti perubahan tuh Indonesia banget dia. Karena dia jujur karena apa yang dia rasakan, bukan apa yang menjadi kepentingan dia. Karena orang kecil apa kepentingannya? Mau ngapain dia katanya? Mau merebut politik, mau supaya ini sejahtera, ini apa kepentingannya? Dia berkuasa enggak? Dia cuma pengen tahu itu. Belum bisa. Enggak, orang kecil, orang-orang yang Belum kecil. sanggup ke situ. Mungkin. Bukan ini, memang mereka nggak dikasih ruang untuk itu. Betul. Sekarang bertanyanya, Betul. bagaimana orang-orang yang pengen bos saya berpolitik, pengen nurunin harga cabai, contoh. Gue pengen nurunin harga BBM. Itu kan karena berdasarkan bukan karena dia pengen bisnis di cabai, bisnis di BBM, bensin, bukan. Karena dia merasakan, gue mau berangkat kerja, ini mahal banget nih bensin. Iya kan? Ketika anak gue nanti mau berangkat ke sekolahan, minta duit mahal banget gara-gara bensin tadi. Akhirnya mereka memperjuangkan untuk turunkan bensin itu, ya karena mereka ngerasa itu yang harusnya terjadi untuk mereka. Yang dirasakan gitu banget. Iya gitu loh kan. Bedanya sama orang-orang yang elit, terkadang mereka menurunkan bensin untuk mendapatkan suara. Mereka kan nggak mikirin suara. Apa mikirin suara? Cabai turun katanya, bodoh amat katanya, mau siapa yang mau pilih. Mau yang jadi penguasanya siapa terserah katanya kan. Yang penting harga cabai murah, harga beras murah. Karena itu yang akan keluar konsumsi itu katanya. Anak gue berangkat sekolah, pendidikannya bagus, pendidikannya jadi murah, dibantu oleh pemerintah. Itu yang dirasakan mereka langsung. Itu sudah terjadi belum sebetulnya selama pemerintahan ini? Karena gini nggak, yang kita lihat ya di baliho, di spanduk, di iklan-iklan yang di pinggir jalan itu ya, berjuang demi rakyat harus sejahtera gitu kan. Kita ini kan masa depan gitu kan. Itu menggelitik menurut abang sih. Kok kalimatnya masih tetap itu, berjuang. Loh dari dulu tuh ngapain gitu kan? Berjuang sampai sekarang harus sudah terjadi itu.
harusnya sudah terjadi. Kita harusnya slogan-slogan yang sekarang itu sudah, kita harus go internasional, atau kita harus sudah di atas rata-rata masyarakat ASEAN misalnya, atau bahkan masyarakat Asia gitu kan. Sudah harusnya di situ gitu. Udah nggak lagi memperjuangkan sejahtera rakyat ini ya. Berarti kan masih terjadi itu di bawah. Tidak pernah ada perubahan yang signifikan gitu kan. Karena memang gini, Slogannya itu terus itu. kenapa mereka pakai slogan itu, Bang? Kenapa itu sangat-sangat apa maksudnya itu ideal banget tuh dipakai kalau seandainya untuk lagi kampanye? Kenapa? Pertanyaan. Karena banyak orang itu yang nggak paham maksud artinya itu apa. Mereka menutupi itu secara general aja, secara umum aja. Loh, berarti bener dong hipotesanya bahwa masyarakat menengah ke bawah atau garis akar rumput yang orang-orang kecil lah, itu yang dipiara dong sama orang-orang kaum politik. Justru itulah kehadiran kita tadi itu untuk supaya mencerdaskan mereka, Iya, pendidikan politik, edukasi ya. ke mereka Edukasi, bahwa betul. kalian itu punya peran dalam negara ini. Apakah pendidikan politik yang Angga maksud dengan membukakan wawasan mereka tidak disangka menjadi salah satu corong? Salah satu corong. Nah, kan orang bisa melihat gini. Tuduhan. Jadi gini, Bang. Kita itu Bukan lagi sangka ya, tuduhan malah Angga bilang. Hah? Jadi gini, Bang. Kita itu disangka sebagai corong, sebagai apa ya? Influencer lah, influencernya orang pokoknya ini kan. Lihat outputnya apa. Ini orang corongnya ngarahinya itu ke hal yang lebih baik atau sama aja atau lebih buruk. Terdeteksi nggak bahwa dia punya kepentingan Angga lah misalnya? Nah, saya Is okay atau enggak gitu kalau misalnya dituduh begitu? gue dibilangin corong. Kau belum tahu misalnya gitu. Angga bilang gitu, kau belum tahu aja gitu. Ini aku jelaskan begitu kan? Harusnya kan? Yang mananya? Siapanya? Iya kan pasti ada tuduhan tadi itu. Ya, orang nuduh. Lu sama aja lu corong ini. Kalau gue bilang, iya. Lu corong, iya. Gue nggak akan ngomongin bahwa gue, enggak, iya gue. Tapi yang membedakan adalah gue corong itu, gue menjadi corong dari untuk memilih orang ini tadi, ngasih edukasi ke orang banyak tadi tuh, itu karena kepentingan bersama, kepentingan semuanya, termasuk kepentingan gue sendiri. Kepentingannya apa? Ya bukan untuk kelompok gue bukan orang politik, gue bukan di tapi kekuasaan. berpolitik kan? Tapi wajib berpolitik. Tapi ikut politik gitu. Wajib berpolitik. Iya. Tapi gue bukan orang politik praktis. Ibaratnya tuh yang jadi caleg. Enggak, gue enggak itu. Artinya apa coba? Sekarang pertanyaannya, tuduhan itu kira-kira benefit yang gue dapat apa? Yang kira-kira merugikan orang banyak ketika pilihan gue tadi itu adalah benar. Ketika pilihan gue tadi diikuti oleh banyak orang tadi, apa benefit yang gue dapat? Kira-kira memperkaya diri kah? Wah. Dari mana cara seperti apa gue bisa memperkaya diri? Iya kan? Kalau seandainya BBM gua bukannya BBM harus turun. Harus sekolah semuanya harus adil. Semuanya. Oke, kemudian ditimpa dengan pertanyaan selanjutnya, sok idealis lu. Hah? Sok idealis lu, misalnya gitu. Belum aja kena sekarang. Itu kalimat Abang tadi yang kita di pembukaan di awal. Kita ngomong begitu itu karena kita di luar. Karena bener-bener di luar atau belum di dalam. Belum masuk. Ya kan? Ya, karena belum masuk. Iya itu kan tuduhannya. Iya kan? Akan Karena jadi sama aja misalnya orang-orang bilang begitu. Iya. Sekarang begini itu kan. Apakah jadi gini, prediktornya kalau kita mau ngeliat omongan dia itu sama aja dengan orang-orang sebelumnya yang pernah ngecewain, kita lihat dia kemarin. Jadi jangan melihat lu ke depan mau gimana. Lihat kemarinnya. 2014 Prabowo gadis keras. Ya. Garis keras. Ketika terus 2019 Prabowo garis keras, boleh dicek. Kan orang bisa tahu, gitu kan. Garis keras sampai jaket sampai semuanya atribut semuanya Prabowo semua tuh kan. Sampai ada yang namanya gerakan Prabowo pemenangan Prabowo Sandi. Ketuanya gua. Tapi ketika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, siapa orang yang paling teriak? Gua orang ikut yang paling teriak. Kenapa tuh kan? Karena gua nggak suka. Kenapa? Karena gue milih Prabowo bukan karena suka atau nggak suka, bukan. Tapi rasional. Kenapa harus masuk? Kenapa lu gak jadi penyeimbang? Gitu loh kan. Kenapa lu harus lu nggak menghargai perjuangan orang dulu? Semuanya sampai berbondong perjuang itu.
Di mana letak keadilan itu? Nah, kok lu penghargaan lu untuk orang-orang yang udah dukung lu sampai ada yang mati semuanya itu? Di Iya, mana itu? Kita Bang Waju juga di Nah, sekarang kalau gua lagi milih satu pasangan lagi itu kan, lu karena belum berkuasa itu kan. Buktinya Prabowo masuk, gua nggak ikut masuk, nggak mendukung pemerintah tetap ketika salah. Dan itu nggak bisa diulang karena iya. sudah terjadi. betul. Gitu loh kan. Lu bisa lihat apakah gua itu omongan gua tuh omongan belaka doang atau memang udah gua buktikan gitu loh kan. Iya kan? Benar, Sesimpel itu gitu loh kan. Nah, Jadi- sekarang kembali ke pendidikan politik tadi. Perlu ya berarti ya di masyarakat harus kita bukakan pendidikan politik. Lu perlu banget. Bukan berarti menitik beratkan kepada salah satu paslon ya. No, bukan. Tapi lebih kepada tadi rasionalisasi, bener nggak itu? Kita harus rasional. Pemilih yang menjadi pemilih yang rasional. Gitu. Nah, apakah di salah satu paslon itu tersematkan dia benar-benar masuk salah satu yang ini loh yang rasional orang-orang yang gitu, terpilihnya gitu. Ada nggak di antara salah satu paslon itu, menurut Angga? Ada dulu nggak? Ada nggak? Ada ya. Dengan kriteria apa dia? Sehingga dengan kriteria apa terpenuhi sehingga dia dicap oleh kita, dia yang paling memenuhi. Ya. Banyak Mau dipresentasikan melalui apa enggak? Nah, contoh gini, Agama kah, kita kasih sosial kah? kita kasih dari contoh kecil aja ya, 3 indikator penilaian. Apakah dia memang pantas? Apakah dia memang berbeda dari yang lain? Pertama, mayoritas kita bukan identitas ya, bukan yang namanya politik identitas, bukan. Tapi maksudnya Indonesia ini dikenal dengan mayoritas Muslim. Jadi kita lagi kasarnya kita pengen cari imam yang kira-kira memang akan ada di pihak Muslim, gitu loh ya. Pihak Muslim bukan berarti Muslim itu harus yang dengan yang agama non Muslim kita harus yang bertentangan, terus yang harusnya kita kecilkan, enggak gitu loh kan, karena Islam itu melindungi semuanya. Tapi karena mayoritas ini, makanya siapa yang lebih dekat dengan agama? Siapa dengan agama? Siapa yang melindungi agama ini, Islam ini, Muslim ini tadi? Itu satu. Kedua, gitu loh kan, tolak ukurnya dari sosial, gitu loh kan. Banyak orang gini bang, mikirnya bang. Kadang-kadang mikir mencari pemimpin itu mikirnya itu secara teknis. Itulah kesalahan terbodoh. Jadi kalau orang milih itu mikirnya tuh apa yang lo kerjakan, bukan kebijakan yang lo berikan. Yang udah maksud itu kebijakan yang udah lo buat. Kenapa? Kita orang teknik bang. Orang teknik ini ada namanya plano bang. Ada namanya sipil bang. Sebelum masuk ke sipil bang, sipil itu teknis pengerjaan bang. Ya. Jadi kalau ditanya orang plano, elektro, terus yang apa, geologi, geodesi, pertanyaan gua bang, gua balik ini. Yang dilihat kerja dari semua itu tadi tuh siapa? Pasti sipil lah bang. Kan yang dia kelihatan kerja, iya kan? Fisik. Ada wujud. Dia karena dia orang teknisnya gitu loh, orang yang pengerjaan langsungnya gitu kan. Padahal yang lupa, kita lagi nyari pemimpin itu yang untuk pijakannya tadi, yang menyusunnya tadi itu siapa itu? Merumuskannya tadi itu siapa gitu loh kan. Jadi kita selalu berpikir bahwa yang penting kerja aja. Hei, lo tahu bangunan ini kalau lagi bangun bang, abang lagi bangun rumah nih. Yang kerja itu mandornya apa tukangnya bang? Apakah kita mau dibuat jadi kayak tukang? Kita lagi nyari mandor itu mana? Nyari yang orang-orang arsiteknya, orang-orang yang buat konsepnya. Dia nggak akan orang arsitek bang, itu nggak akan muncul bang, nggak akan ngenenek ini. Nggak akan. Kenapa itu bang? Karena mereka buat skemanya, buat konsepnya. Nah itulah pemimpin negara. Jadi nggak bisa dibandingkan bahwa, ini kerja. Pertanyaan gua kalau mau bilang kerja itu, gue sering nanya tuh, Jokowi, emang Jokowi pernah muncul di mana? Emang dia pernah nanam padi di mana? Enggak kan? Tapi kebijakannya tadi, artinya kebijakan itu yang memikirkan saat ini dan untuk kedepannya seperti apa nih? Dan semua aspek. Iya. Nah, berarti dia ini harus nyusun konsep.
Harus jago dong. Harus jago dong, nggak boleh nggak ada konsepnya, nggak ada ininya, idenya tuh. Oh, yang penting kerja. Nah, kau kerja aja ini. Kau ini bukan lagi nyari tukang bangunan gitu kan. Makanya itu juga yang menjadi kritiknya Bang juga. Orang hanya pandai merangkai kata itu ya. Loh, tidak ada setiap pekerjaan ya yang tidak diawali dengan ide, gagasan, narasi akademik. Ya kan, narasi akademik loh. Gimana membangun jembatan kalau tidak ada narasi teknisnya, narasi akademiknya ya kan? Bahannya dari apa, didatangkan dari mana, berapa pekerjaannya, berapa biayanya gitu kan? Kan itu narasi akademik. Loh, kalau langsung kerja kan, oh gua atau jembatan bos. Kasar. Sampai gini nih Bang, gua tanya balik nih Bang ya. Emang tau Bung Karno kan ya? Pada saat orang disatukan di Sumatera, disatukan di ini untuk perang, untuk supaya kita merdeka. Pertanyaannya, di saat itu Bung Karno lagi di mana, Bang? Bung Karno di mana? Apakah dia buat senjata, Bang? Apakah dia gerilya bareng-bareng sama-sama? Oh, dia orasi dong. Enggak, Bang. Kenapa? Dia orasi Iya kan? bangsa. Iya kan, supaya orang bersatu kan. Tapi dia bukan teknis yang dia turun, gue perang, ikut perang ini. Enggak tuh. Kan dia pemimpin gitu loh. Pemimpin tuh orasinya itu loh kan. Kata-katanya yang akan didengar itu. Iya. Bakar semangat. Bung Tomo, wah berapi-api tuh. Emang pikir Bung Tomo apa nyediain makan-makanan? Enggak. Berarti kalau kayak gitu bukan Bung Karno dong yang ini, kalau secara yang kerja yang terlihat nyata tadi bukan Bung Karno dong berarti yang ininya. Berarti orang-orang yang kecil tadi dong harusnya jadi presiden. Kenapa oleh dia? Karena kerja kan, yang dimaksud itu. Iya, kalau cuma untuk kerja doang. Kalau seandainya ini tuh ngapain harus ada insinyur nggak? Ngapain harus ada sarjana? Kenapa nggak tukang petani aja yang udah bisa ini jadi menteri pertanian? Kenapa nggak ambil petani aja? Oh, nggak usah nanyain apa petani masalah nanam cabai. Udah paham deh. Kenapa bukan dia yang jadi? Bukan itu gitu loh kan. Tapi bagaimana petani tadi oke, dia bekerja, masukin petani, oh dia nanam nih. Setelah hasilnya tadi, dia nggak berpikir cuma untuk jual di pasar. Tapi orang-orang yang visioner, seorang pemimpin akan berpikir setelah ini nanti apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan hasil tani tadi? Akan dilarikan kemana hasil pertanian ini? Apa yang akan didapatkan keuntungan yang didapatkan oleh petani? Kesejahteraan apa tuh? Apa yang akan didapatkan untuk negara? Uang yang dihasilkan dari itu mau dialihkan kemana? Oh, itu semua harus dirumuskan. Itu pemikirannya nggak bisa asal-asalan gitu loh. Dirumuskan itu. Distrukturisasi, disistematis. Artinya orang itu harus punya pendidikan. Iya. Iya kan? Harus ada pemikiran, pendidikan, dan dia berani mengungkapkan. Berani mengungkapkan gitu loh kan. Kenapa? Bang, kalau orang yang ada yang di hati dong, yang penting kerja aja, yang penting kerja, yang penting ini itu kan. Tapi ada di hati dia doang, yang ide-ide tadi tuh di otaknya nggak sampai sama orang. Apa yang mau diikutin sama orang? Apa yang orang memahami, membuat orang yakin tuh apa? Kan orang nggak bisa baca, gue nggak bisa baca apa yang ada di hati abang, nggak bisa dipikiran apa bang kalau nggak diungkapkan. Harus diungkapkan dong, supaya kita tahu. Oh, berarti bapak tuh pengen ini. Karena apa bang? Ucapan yang akan dikeluarkan itu, kalau dia memang baik, pasti dia pikirkan dan hasil pikirannya lah yang akan dikeluarkan itu. Maka yang kita tagih tadi itu sebenarnya bukan hanya semata-mata ucapannya tadi, tapi hasil pemikiran lu yang gua tagih. Oh enggak, gua kok cuma ngomong itu enggak gua pikirin. Oh berarti memang lu bodoh berarti. Gitu loh kan. Kita nagih janji-janji politik, janji-janji calon-calon itu hasil pemikirannya. Gitu loh kan. Yang kami rasa pada saat itu kami memilih, kami jatuhkan pilihan kami ke Anda itu karena pemikiran Anda tadi itu cocok dengan kami. Kami suka dengan pemikiran itu, ide itu, kami suka, gagasan itu, kami suka itu. Yang kami tagih itu adalah pemikiran Anda tadi itu harus direalisasikan, gitu loh kan. Iya, tapi kan sebagian besar masyarakat kita ini, ya ada yang bisa memfilter itu gitu, menyerap itu kan, menyerap itu maka dijadikan sebuah aksi kan akhirnya kan. Tapi sebagian besar lainnya kan ada yang
nggak bisa menyerap itu, sehingga memang jargon-jargon politiknya paslon lain tuh ya sudahlah, masyarakat kan nggak semuanya kritis gitu kan. Sudah aja dia menyasar yang itu, akhirnya menarget yang itu. Nah, makanya pentingnya pendidikan politik tadi ini dimulai dari tadi itu ya. Nah, bagaimana maksudnya? Tadi apa tadi yang belum terungkap? Nah, itu cara Perspektif tadi. Nah, nggak, kita lanjutin dulu yang tadi kan ada 3 tadi kan. Nah, ketiga, masalah keadilan, Bang. Masalah keadilan. Keadilan itu kan bukan hanya sekadar keadilan bahwa gua nggak sependapat kalau ada orang yang bilang adil itu kalau sana di Papua sama di contoh di Jawa itu harus dikasihkan hal yang sama. Enggak juga. Itu bukan adil. Itu bukan adil. pemerataan. Itu bukan adil. Artinya adil itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul. Gitu loh ya. Itu adil. Nah, keadilan itu banyak dari segi hukum, dari segi semuanya macam-macam ya. Kita bilang ininya hukum lah itu keadilan tuh. Bahwa sebenarnya semua orang bisa merasakan hal yang sama gitu loh secara di mata hukum gitu loh kan. Nah, dari 3 ini tadi tuh kita lihat dari 3 paslon indikator tadi tuh. Yang pertama tadi masalah yang sosial, ya kan. Yang kedua tadi masalah ya orasi-orasi yang ini tadi janji-janji tadi itulah ya kan. Yang ketiga tadi masalah keadilan hukum gitu loh kan ya. Nah, dari 3 itu tadi kita lihat nih, kita balik ke belakang, flashback belakang. Di era ini apakah itu udah terpenuhi? Apakah itu apa? Udah terpenuhi semua. Udah orang udah sejahtera, hukum udah adil nih, secara hukum udah adil gitu loh kan ya. Semuanya udah ini kan, kebebasan berpendapat udah bagus semua gitu loh kan. Maka kalau itu sudah terpenuhi semua, Bang, maka satu-satunya jalan apa coba? Walaupun belum sempurna, ya kasarnya itu ini baru dari 270 juta baru dirasakan oleh 150 juta, maka udah setengah ngerasakan gitu kan, udah hampir setengah. Maka lanjutkan kalau program itu bagus, lanjutkan. Tapi kalau seandainya itu belum dirasakan, maka pilihan cuma satu, perubahan. Perubahan itu bukan berarti semua harus dirubah, enggak gitu konsepnya. Bukan. Konsepnya nggak begitu. Konsep perubahan itu artinya apa yang masih belum baik kita perbaiki. Kalau yang sudah baik kita lanjutkan lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau yang buruk maka kita evaluasi. Iya dong. Simpel seperti itu gitu kan. Nah, hal ini itu nggak masuk ke orang-orang itu, Bang. Orang-orang itu nggak masuk, tapi bukan mereka salah gitu loh kan. Kayak orang-orang, mohon maaf gitu loh kan ya. Orang-orang yang baru lulus SMA, orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang kasarnya itu buruh kasar, dia nggak ngerti itu, dia nggak salah. Kesalahannya cuma satu, Bang, karena ketidakmampuan mereka dalam berpikir, dalam pengetahuan. Tapi yang lebih bisa juga disalahkan itu. Iya, kesalahannya cuma satu, dalam punya akses saja mereka. Iya. Maksudnya gini, mereka nggak belajar itu, nggak tahu nggak punya akses ya 2 arah. Iya. Mereka nggak mau belajar atau orang-orang baik di sekitar itu. Berarti kan mereka nggak bisa disalahin 100%. Tapi yang lebih salah, yang fatal banget adalah orang yang tahu, orang yang punya pendidikan, ya, orang-orang di sekitar ya tidak memberikan tapi akses. Memilih untuk diam. Siapa orang itu? Salah satunya adalah mahasiswa. Agen perubahan. Wah. Iya dong, mahasiswa. Kenapa? Lu udah kuliah, lu udah belajar, udah mana-mana lu tuh kan. Dibiayain orang tua itu kan hanya untuk main game, hanya untuk mabok-mabokan, hanya untuk pacaran doang itu kan. Apa bedanya lu sama orang-orang yang nggak sekolah tadi? Siapa itu? Siapa? Iya, apa orang-orang yang nggak sekolah tadi apa bedanya gitu lu nggak mau berubah, lu nggak ada namanya ide-ide tadi, otak lu tadi tuh nggak ada yang namanya diisi ilmu-ilmu yang untuk gitu. Lu coba tuh gitu lu kan, lu udah dikuliahin. Artinya coba masyarakat awam kita di bawah ini, orang-orang tua kita ini tadi itu mewakilkan. Nah, kau kan di sekolah ini, ya ayo kau berjuang. Kalau seandainya ini salah, katakan salah supaya kami ini tahu itu salah. Karena kami nggak tahu yang mana yang benar. Oh enggak Pak, diam aja. Udah aja dia. Ikut aja pokoknya ini aja. Nah, terus apa bedanya kau untuk kuliah itu loh? Untuk apa kau kuliah? Kalau nggak ada kritis-kritisnya nggak ada. Boleh kita kategorisasikan bodoh? Boleh nggak? Bukan bodoh, Bang. Kalau bodoh ya? Itu artinya dia... malas aja malas. Enggak. Karena tidak ada orang bodoh. Yang ada hanya orang malas. Bongok yang adanya, Bang. Gitu loh kan. Iya. Iya, karena berjuang ini, Bang, simple, Bang. Gue bilang berjuang itu simple.
gue selalu bilang sama siapapun, kawan-kawan, sama ini, adik-adik, sama ini, berjuang itu kita ada 5 kriteria orang yang akan berjuang untuk perubahan. Baik itu perubahan apa aja, terserah lah, mau perubahan yang sifatnya untuk bersama, untuk negara gitu. Ada 5. Pertama, lu berjuang dengan uang. Kalau lu punya uang, berjuang aja dengan cara uang gitu loh kan. Lu sumbang kayak apa kayak gitu loh kan. Ada orang miskin, lu sumbang itu loh, ini orang pengangguran ini, lapangan pekerjaan ini lu sumbang itu. Oke. Enggak, gua emang nggak punya duit. Gua aja masih pas-pasan, keluarga aja memang berahut gitu kan. Oke, lu nggak punya uang, nggak apa-apa gitu loh kan. Lu masih bisa berjuang dengan cara yang lain. Dengan apa? Dengan pikiran. Tenaga atau pikiran? Pikiran dulu. Pikiran, ide, gagasan, gitu loh kan ya, lu berjuang dengan itu. Wah, saya mah Pak Angga, saya mah kan hanya orang kecil, saya mah nggak sekolah, nggak ngerti saya mau Pak, kayak gitu Pak. Kan, oke Pak, nggak masalah. Bapak berjuang dengan cara apa? Tenaga. Apa yang bisa diperbuat untuk orang banyak? Apa untuk masyarakat banyak itu? Apa yang kita bisa perbuat? Ya, gotong royong atuh, buat selokan ke macam-macam lah, banyak itu kan. Lu bisa berjuang dengan cara itu, dengan tenaga. Oke, wah saya mau udah tua, udah nggak kuat, ya kan. Terus apa cara keempatnya? Lu cari, ya uang udah nggak punya, ide nggak ada, tenaga udah nggak ada, support, artinya support. Support, ada orang yang bilang, yuk majukan, saya support. Nah, karena kami nggak punya uang, kami nggak punya pikiran, kami nggak punya yang mau apa, situ kami nggak ngerti gitu loh kan. Pemikiran itu kami nggak paham, kami nggak ada tenaga, kami udah tua. Keempatnya support aja, ya sudah yuk, kita dukung, support. Tapi support saya ini, dia support juga ada nggak? Oke, yang terakhir apa? Doa. Doain. Oh, Bang Dodi lagi berjuang, ya kita doain, kita support dan doa aja gitu loh kan. Karena kita nggak bisa kasih uang, nggak bisa kita kasih pemikiran, kita nggak belet gitu loh kan. Oke, kita kasih tenaga, kita udah tua, sakit-sakitan, ya udah support aja Bang Dodi itu berjuangnya lewat dengan salah satunya dengan cara ini. Ini kan untuk perubahan kan, ya kan. Kita support, oke Bang, kita support gitu loh kan, kita support. Habis itu kita doakan. Yang jadi yang paling yang nggak jelas itu cuma satu, udah nggak punya uang, nggak ada ide pikiran, nggak ada tenaga, nggak nyumbang tenaga, nggak mau support, nggak mau berdoa, cemooh, kurang ajar manusia ini, manusia kurang ajar nih. Apa yang mau kau ini sebenarnya kan? Nggak layak kau hidup ini kalau kayak gitu tuh, iya kan? Ya, dia nggak punya sense itu namanya. Apa kau ini apa sebagai makhluk Tuhan ini apa kau nih? Fungsi kau apa di sini nih? Iya kan? Nggak punya sense, nggak bermanfaat, nggak berguna akhirnya. Apa gitu loh kan? Masa sekedar doa aja kok nggak mau, support nggak mau, malah cemooh. Nah inilah yang banyak terjadi itu tadi. Ya, karena dia nggak punya akses kan? Bukan nggak punya akses saja. Dia nggak punya akses sehingga dia tidak bisa menentukan mana yang paling bisa dia dukung gitu loh. Nggak punya akses. Makanya gue bilang tadi Bang, dia nggak punya akses karena dia nggak tahu apa yang arahnya. Iya, tugasnya orang-orang di sekitar yang orang baik itu. Gitu makanya gue bilang ada tugas orang lain tadi. Sama kayak ini orang tua di kampung nyekolahin anaknya, itu tugasnya anaknya lah yang jadi akses itu, akses pemikiran tadi, akses ide tadi, akses gagasan tadi, itu kan. Jadi kalau anaknya aja itu kan malah sibuk pacaran, nonton sana sini, terus pas ketemu jawaban, ya gue mah golput aja, ya elah. Apalah pentingnya kau ini itu sebenarnya kan? Kau golput kau yang diandalkan. Makanya flashback balik belakang. Artinya kenapa coba? Tolong seperti gini Bang. Lihat masa lalu, koreksi saat ini, buat gagasan untuk hari esok. Sama kayak kalau di plano itu, input, proses, output. Iya kan? Habis itu apa? Apa berhenti? Enggak Bang, kata siapa berhenti? Walaupun masih agak nyangkut-nyangkut dikit pelajaran planologi, tetap balik lagi ke ada feedback lagi ke belakang. Terus begitu, kesinambungan. Ya. Iya kan? Nggak boleh lu terputus, karena nggak ada yang sempurna. Nah makanya gua ada satu nih Bang, ada bahasa pada saat itu
Bahasa yang dikeluarkan dari anak kecil, Bang. Anak kecil, anak SD yang bertanya dengan orang yang paling ditakutin di Indonesia, Pak Harto. Dia tanya begini, Iya, di videonya. Harto katanya kan, Pak katanya kan, berapa tingkat kemiskinan di Indonesia? Ya kan? Jawaban Pak Harto itu jawaban paling baik yang pernah gue dengar. Oh, masih ada. Tingkat kemiskinan kita ada di berapa pada saat itu kan? Sudah. Nah, tapi sampai saat ini sudah terrealisasi itu udah ini tuh sekitar 60%. Masih ada 40% lagi, dan itulah kita akan terus genjot supaya sampai 60%. Dia nggak bilang bahwa apa yang udah dilakukan itu sempurna, Bang. Betul, betul. Dia nggak bilang nggak jawab, gitu. nggak Nggak ada jawab, tuh. nggak ada bisa, nggak ada. Kayak gitu dia jawabnya. Dia jawab ada, tapi sekarang itu dari tahun itu kita ketika Benar, kemiskinan benar. kita ada 90, tapi ini berkurang sekarang. Nah, sampai dengan saat ini hasilnya itu sudah sekitar 60% katanya kan. Nah, masih ada yang garis kemiskinan. Nah, itulah tugas pemerintah, kita harus realisasikan semuanya sampai semuanya tidak ada lagi kemiskinan. Itu yang dibilang tadi itu tadi, Wan. Inputnya ada, prosesnya ada, dan kita bisa percaya bahwa ketika dia menjabat tahun depan nanti, maka ketika 60% sudah tercapai di saat ini, maka di tahun depan minimal akan jadi 65%. Boleh dong kita percaya, Iya. tapi kalau nggak ada pergerakan, lalu dia berjanji, sen lah bagi gua. Oh, nggak ada ini nih kan. Sama kayak gini, oh gua udah nggak narkoba lagi bro, gua udah nggak narkoba. Gua udah nggak lagi narkoba. Demi Allah gua nggak narkoba lagi. Tiap hari main sama bandar. Ya masuk akal coba. Jadi kita percaya bukan karena ucapannya, percaya akan apa yang kita lihat, proses yang sudah dia jalani, Tindakan. gitu loh, tindakannya. Seucap Itulah itu. tindakan. Nah, makanya untuk tahun ini, untuk tahun 2024, gue lihat apa ini. Tanya sama diri sendiri, apakah sini semuanya kehadiran sudah jalan? Kalau semua udah terrealisasi, semua udah bagus, maka lu nggak boleh ngeluh. Indikatornya, prediktor itu, ya lu nggak ada yang ngeluh lagi. Nggak ada lagi orang yang ngeluh bahwa ini. Kalau masih ada yang ngeluh, berarti jangan ditutupi bahwa ini sudah sempurna. Gitu loh kan. Jauh sebelum ini, oke, masih ada kekurangan. Tapi yang kita lakukan seperti ini, sudah sampai sini pencapaiannya. Jadi dikasih dengan cara apa ya? Apa tuh namanya? By data. By data gitu loh kan. Pada saat zaman ini segini, pada saat saya pemimpin di tahun pertama segini, ini. Pertanyaannya, kenapa orang-orang itu nggak mau ngungkapin, Bang? Kenapa nggak mau menyajikan data itu, Bang? Menutupi. Karena mereka menutupi, kan itu image-nya kan jadi gitu kan, menutupi. Mereka menutupi dengan narasi-narasi yang baru gitu loh kan. Ya, bukan negarawan lah itu jadinya. Kita sambung saja nanti di part 2 ya. Waduh, boleh siap, Bang. Oke, TKD. Out dulu.